Selamat siang anak-anak kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi listrik dinamis bab pertama pada kelas 12. Jadi silakan anak-anak perhatikan dengan seksama dan tolong diperhatikan. Jika ada suatu pertanyaan, nanti pertanyakan di kelas fisika yang telah Ibu berikan kepada kalian. Oke, kita perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Oke anak-anak, silakan dilihat slide yang telah Ibu tampilkan. Ini judulnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah pelajaran pada bab pertama, kaitannya dengan pelajaran kelas 10, tetapi kita sudah mempelajarinya. Oke, kita lihat slide yang berikutnya. Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Ibu berharap dengan mempelajari materi ini, kalian dapat menggunakan alat ukur listrik. Kita lihat yang bab berikutnya. Ini, alat ukur listrik. Alat ukur listrik ada ampermeter. Apa fungsi dari ampermeter? Ampermeter ini merupakan pengukur arus listrik. Jadi arus listrik mempunyai arah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oleh sebab itu arus listrik merupakan termasuk besaran vektor. Sedangkan kuat arus listrik tidak mempunyai arah, jadi kuat arus listrik termasuk besaran skalar. Kita perhatikan rangkaian yang ada. Di situ ada arus listrik, kemudian ada ampermeter, kemudian ada lampu, ya nak ya. Rangkaian diatur, dihubungkan ke dalam ampermeter. Jadi Ibu berharap nanti setelah mempelajari ini, kalian mampu merangkai rangkaian yang terdiri dari resistor, kemudian dihubungkan dengan baterai, dan nanti kalian dapat menghubungkannya ke dalam ampermeter sekaligus menghitung kuan arus yang terbaca di ampermeter tersebut. Kita lanjut materi yang berikutnya. Setelah kalian praktekkan nanti, kalian dapat melaporkan hasil pengukuran arus. Jadi ini adalah ampermeter skala dari 0 sampai dengan 100. Di bagian A menunjukkan 0 sampai 100, bagian B ketika sudah dilakukan rangkaian, dihubungkan dengan rangkaian, maka terbaca. Ya, bagian B ini yang dibaca oleh ampermeter. Jadi nak, cara menghitungnya itu adalah X0 sama dengan 72. 72 itu ini. Ya, 72, 60, kemudian ini adalah 70. Jadi 1 dari 60 ke 80, di tengah-tengah itu 70, itu di tengah setelah 70 ada 2 garis. Itu kenapa terbacanya 72. Berapa skalanya? Itu 100. Jadi skala ini 100, maka 72 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 1 ampere. Hasilnya 72 dibagi 100 dikali 1, hasilnya 0,72. Arus mempunyai ketidakpastian. Jadi nanti hasilnya adalah 0,72 plus minus 0,01 ampere.
Kalau kita pecah menjadi 0,72 plus 0,01 dan menjadi 0,72 minus 0,01. Jadi hasilnya akan mendapatkan 2 untuk arus ini. Oke, untuk lebih paham lagi anak-anak, silakan kalian perhatikan cara menghitung kuat arus dengan menggunakan ampere meter berdasarkan YouTube yang telah Ibu ambil dan Ibu share untuk kalian tonton. Untuk mengukur besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian, kita bisa menggunakan alat ukur listrik yaitu ampere meter. Ini adalah rangkaian tertutup yang bisa kita gunakan untuk melihat pengukuran arus listrik. Berikut ini adalah alat-alat yang kita perlukan pada pengukuran arus listrik, yaitu lampu sebagai hambatan, baterai sebagai sumber tekanan, dan ampere meter sebagai alat ukur arus listrik yang kita pasang secara seri pada rangkaian. Berikut ini kita akan merangkaikan alat-alat tersebut. Kita hubungkan lampu dengan baterai. Sehingga lampu tersebut menyala. Itu berarti dalam rangkaian ada arus yang mengalir yang arahnya keluar dari kutub positif baterai melewati lampu menuju ke kutub negatif baterai. Kemudian kita pasang ampere meter dengan terlebih dahulu memutar tombol ampere meter ke arah angka 300 mA. Dan berikutnya kabel di salah satu sisi diputus untuk dihubungkan dengan ampere meter sehingga ampere meter tersambung secara seri. Dengan begitu terlihat jarum ampere meter menunjuk ke arah angka tertentu. Itulah besar arus yang mengalir pada rangkaian yang terbaca pada ampere meter. Ini adalah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh ampere meter. Yang pertama kita lihat adalah batas ukur ampere meter tersebut. Kita lihat di sini batas ukur menunjukkan angka 300 mA. Kemudian berikutnya adalah skala maksimum. Kita pilih salah satu skala di sini yaitu 60. Yang berikutnya adalah angka atau skala yang ditunjukkan oleh penyimpangan jarum ampere meter, yaitu pada angka 30. Dengan demikian, hasil pengukuran arus yang mengalir pada rangkaian tersebut diperoleh dari skala yang terbaca dibagi skala maksimum kali batas ukur dan diperoleh 150 mA. Demikian tadi penggunaan ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Oke anak-anak, demikianlah video yang telah menjelaskan mengenai bagaimana menghitung arus listrik dengan menggunakan ampere meter. Pada video tersebut hasilnya berupa miliampere. Contoh yang Ibu berikan dalam bentuk ampere. Jadi itu tidak ada masalah. Yang penting kalian paham bagaimana mencari cara menghitung arus listrik. Hasilnya kalian paham dan nanti bisa kalian praktekkan pada soal yang akan Ibu berikan nantinya. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai alat ukur listrik tegangan
listrik. Jadi tegangan listrik itu dia dapat dihitung menggunakan voltmeter. Dengan cara itu ada baterai, ada resistor, kemudian ada voltmeter. Jadi menghubungkan kutub-kutub dengan polaritas yang benar, kemudian mengukur tegangan listrik pada ujung-ujung resistor, voltmeter dipasang paralel dengan resistor. Ibu kira kalian sudah paham mengenai paralel dan maupun seri, susunan paralel maupun seri, karena pernah kita bahas di kelas sebelumnya. Oke, untuk lebih lanjut kalian bisa memahaminya lebih lanjut melalui video yang akan Ibu tampilkan, yang Ibu ambil dari YouTube mengenai cara menghitung tegangan listrik dengan menggunakan voltmeter. Oke teman-teman, kita akan belajar mengukur arus listrik menggunakan ampermeter dan voltmeter. Ampermeter untuk menentukan besarnya kuat arus listrik, sedangkan voltmeter untuk menghitung tegangan arus listrik, untuk menentukan tegangan arus listrik, tegangan listrik. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan tegangan baterai, kita langsung gunakan ini teman-teman ya. Tetapi di sini kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ada angkanya, ada min, kemudian ada 3, kemudian di sini ada 15. Nah, kita min di sini artinya kutub negatif nih teman-teman. Jadi kalau ini saya permudah saja, kabelnya yang negatif di kabel hitam ya. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, kemudian kalau di posisi 3 ini artinya kita membacanya pakai skala yang 3 ini maksimalnya. Tetapi kalau kita posisinya pakai yang 15, kita pakai skala yang 15. Nah, kita tergantung yang mau kita ukur nih teman-teman. Kalau misalnya alat ini mentok sampai di sini, berarti kita pakai skala yang lebih besar ini. Nah, kita ambil contoh mau mengukur tegangan baterai seperti ini ya. Oke, ini jangan terbalik ya, positif sama negatifnya teman-teman. Perhatikan nih teman-teman ya. Saya lepas dulu. Nah, gini. Oke. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Nah, bergeraknya ke kiri, stop. Nah, bergeraknya ke kiri berarti kutub positif dengan negatif terbalik kita tadi masangnya. Nah, ditukar sekarang. Oke, ditukar. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, tekanan tetapi mentok nih teman-teman. Oke, stop. Nah, kalau misalnya mentoknya terlalu lama, alat ini akan putus hambatannya. Maka kita perlu pindahkan ini ke sini, ke skala yang lebih besar, 15. Maka kita pakai ukuran yang 15. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, perhatikan ya. Ditempel dulu ya, tempel, masih gerak-gerak. Nah, ditempel. Nah, begini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan nih. Nah, gini ya. Karena kita pakainya skala yang 15 tadi, maka nilai ini menunjukkan angka 5 volt ya. 15, 10, 5 volt. 0. Tapi kalau misalnya kita pakai yang 1 ya, ini tadi menunjukkan angka 1 volt. Begitu cara menggunakan voltmeter teman-teman. Oke ya. Jelas ya teman-teman cara membaca voltmeter. Ampermeter juga sama ya teman-teman. Ya, kalian perhatikan ini ampermeter penggunaannya juga sama. Kita lihat di sini ada 0, ada 0,6, ada 3 ampere. Nah, maka di sini kita tinggal membaca di sini. Mau yang mana nih skala yang mau kita pakai? Begitu ya teman-teman. Oke, sukses buat teman-teman semua. Oke, demikian anak-anak. Kalian sudah memperhatikan bagaimana cara menghitung atau mengukur tegangan listrik dan menggunakan voltmeter.
Jadi intinya sama seperti ampere meter. Jadi setelah ini kalian akan Ibu berikan tugas. Jadi tugasnya adalah bentuklah kelompok belajar terdiri dari 4 orang. Kemudian praktekkan rangkaian dengan menggunakan ampere meter dan voltmeter. Yang ketiga, videokan hasil kerja kalian. Rangkaian yang akan kalian praktekkan itu dapat kalian lihat di buku paket fisika halaman 7 dan 9. Demikian anak-anak materi pada hari ini mengenai listrik dinamis. Kemudian Ibu berharap semuanya dapat bertanya mengenai permasalahan yang ditemukan di dalam grup fisika yang telah Ibu bentuk. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.